Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Intercast, Intervensi Podcast. Proses transfer memori yang mempengaruhi ABC, afeksi, behavior, and kognisi. Sebelum mulai aku mengucapkan minta maaf karena udah jarang upload video. Khusus di video kali ini, aku tidak akan membahas tentang intervensi psikologi atau intervensi disabilitas. Jadi aku lebih ke bercerita ya, storytelling tentang pengalamanku. Walaupun aku akan mengambil variabel di psikologi yang tentunya berkaitan dengan intervensi psikologi. Dan dalam ceritanya aku akan menceritakan kisahku sebagai penyandang disabilitas, otomatis berkaitan dengan intervensi disabilitas. Seperti apa kisahnya? Simak videonya. Oke. Sebagai awalan, aku adalah seorang penyandang disabilitas tunanetra low vision. Dan aku mengalaminya mulai dari lahir atau dari kandungan. Walaupun aku sebenarnya nggak tahu kalau misalnya itu murni dari kandungan. Karena aku terdeteksinya ada hambatan di penglihatan itu dari kelas 2 SD. Saat kelas 2 SD lah aku mulai menggunakan alat bantu. Jadi ibaratnya paradigmanya masih medikal ya, karena menggunakan alat bantu. Belum tahu tuh ada istilah sosial model, inklusivitas, disabilitas, dan sebagainya. Masih menutup diri, masih malu dengan kondisi, tidak bercerita ke orang. Karena mungkin merasa satu malu, satu takut dengan pandangan orang. Pandangan orang yang kasihan, memandang aneh, meremehkan, dan sebagainya. Aku tidak nyaman dengan adanya hal itu. Di situ aku mendapatkan pelajaran ya, kalau misalnya disabilitas, kenapa dia tidak ekspresif? Karena dia terhambat, ada beban yang dia pikul dengan adanya stigma dari masyarakat. Di situ aku menemukan pelajaran ya. Oke, dari sejauh ini, jika aku hubungkan dengan variabel yang aku pilih tadi tentang penerimaan diri, apakah aku masuk dalam kondisi yang menerima diri? Tentu tidak. Karena penerimaan diri pada psikologi artinya menerima kelebihan dan kekurangan tanpa adanya rasa malu. Aku masih malu. Dalam dimensi penerimaan diri pun, menurut Riff, ada 4 ya. Ada penerimaan diri itu sendiri, pandangan positif terhadap orang lain, penyesuaian lingkungan, dan autonomi. Mari kita analisis kondisi atau faseku pada waktu itu, pada waktu pertama kali. Penerimaan diri jelas tidak, karena aku belum bisa 100% menerima diri. Masih ada yang masih malu, masih tidak bercerita. Bahkan aku cenderung nyaman dengan orang tidak tahu kalau misalnya aku disabilitas. Karena sesuai pengalaman di SMP, ketika orang tidak tahu aku disabilitas, teman-temanku itu berteman selayaknya biasa aja gitu. Nyantai, bercanda, dan sebagainya. Tapi ketika tahu disabilitas, kekakuan pun muncul, kecanggungan pun muncul. Nah itu aku sangat tidak nyaman dengan adanya demikian. Mungkin disabilitas lain pun juga merasa demikian ya. Enjoy aja gitu kalau mau bicara dengan disabilitas. Pandangan positif terhadap orang lain, aku juga takut untuk menunjukkan ketunanetraanku, alat bantu, dan sebagainya. Takut dilecehkan, dihina, direndahkan. Jadi pandangan positif terhadap orang lain masih kurang. Autonomi ini bisa dibilang aku dapat melakukan kegiatannya sendiri ya, karena aku merasa aku tidak disabilitas, aku tidak melihat aja gitu ya. Sama dengan yang lainnya, aku juga bisa main bola, ngajangin tugas, dan sebagainya. Walaupun dalam kondisi tertentu aku tidak bisa melakukannya gitu. Masih kurang lah autonominya pada saat itu. Penyesuaian lingkungan berhubungan dengan pandangan positif tadi ya. Aku juga merasa kurang dalam hal penyesuaian lingkungan karena aku tidak berani untuk terbuka, tertutup, menceritakan kondisi, dan sebagainya. Aku pun juga merasa minder dan bersedih kalau misalnya ada orang yang menyinggung tentang aku yang tidak bisa melihat, menjatuhkan gelas dan dimarahin. Aku seringkali bersedih ya, karena merasa itu menyalahkan kondisiku yang gak bisa melihat. Ya aku gak bisa melihat,
disalahkan, aku merasa tersindir. Atau mungkin aku nabrak sesuatu, aku malu dengan hal itu gitu. Dan itu sering kejadian di SMP, aku lari nabrak sesuatu dan itu diketawakan. Aku belum bisa menerima sekarang gitu ya. Ini mungkin fase pertamaku, fase di SD sama SMP. Kalau cerita SD pun juga panjang ya. SD itu aku nggak tahu kalau aku disabilitas. Akhirnya aku memaksakan diri untuk melihat papan tulis. Akhirnya nggak bisa, dikira tidak paham, dikira idiot dan sebagainya, dikira tidak pintar lah gitu ya, tidak pintar, tidak bisa melakukan aktivitas selayaknya siswa seumuranku. Akhirnya terancam tidak naik kelas dan sebagainya. Itu fase-fase SD kelas 1. Namun ketika aku menggunakan alat bantu dengan medical model membantu aku supaya bisa melihat, aku bisa menunjukkan kalau misalnya aku bisa berprestasi. Di sini ya, ada akses yang diberikan. Bukan salah disabilitasnya, bukan salah orangnya dia tidak mampu. Sebenarnya pun juga ketika aku gak berprestasi walau punya kacamata ya gak masalah gitu ya. Karena seringkali disabilitas diterima ketika dia berprestasi. Tidak demikian sebenarnya. Walaupun tidak berprestasi, tidak apa, dia juga manusia yang ya udah diterima aja gitu. Jangan nunggu disabilitas berprestasi baru kita appreciate terhadap hal itu. Videonya akan panjang, mungkin aku akan potong, akan bagi-bagi videonya. Sebelumnya sampai sini dulu, karena perjalanannya sangat panjang. Ini aku baru cerita masa SD yang aku kaitkan dengan penerimaan diri. Semoga cerita-ceritanya bisa memberikan insight kepada kalian. Apa yang baik diambil, yang buruk dievaluasi. Oke. Yang aku bisa note dalam perjalananku pertama kali ya tadi ya, bagaimana bisa mengkomunikasikan, memberitahukan kondisiku yang sebenarnya. Itu. Sampai jumpa di video ceritaku selanjutnya.